Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal yang bertemakan berita keselamatan dan penggenapannya dalam diri Yesus Kristus yang saya ambil dalam jurnal Christian Humaniora. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tema jurnal ini yaitu tentang berita keselamatan dan penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Saya akan menguraikan atau memberikan ringkasan-ringkasan tentang jurnal yang sudah saya baca atau pelajari ini. Dan sebelum saya memberikan catatan atau ringkasannya, tentu sesuai dengan tema di dalam kitab jurnal ini, berbicara tentang keselamatan adalah salah satu pokok pengajaran fundamental atau yang sangat esensial di dalam pengajaran iman Kristen. Saya yakin bahwasanya setiap kita tentunya sudah sering mendengarkan tentang keselamatan, baik di dalam buku-buku, baik di dalam pengajaran-pengajaran, ataupun di dalam khotbah-khotbah, yang dimana tentu di dalam pengajaran-pengajaran yang dipaparkan itu kita mendengarkan bahwa Yesus Kristus di dalam iman Kristen kita adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi sebelum berangkat lebih jauh dari topik ini, tentunya kita juga harus melihat sesuai dengan jurnal ini bahwa dalam penelitian yang disampaikan oleh jurnal ini, fokus utamanya adalah memahami doktrin keselamatan dalam konteks kekristenan. Doktrin keselamatan ini menekankan bahwa keselamatan merupakan inisiatif Allah yang penuh kasih melalui pengorbanan Yesus Kristus, yaitu melalui darah dan kematiannya di kayu salib. Jadi dalam pendahuluan yang disampaikan oleh jurnal ini memberikan satu clue atau catatan bagi kita bahwa ini dalam konteks kekristenan. Walaupun nanti di dalam bagian-bagian selanjutnya artikel ini juga akan menjelaskan tentang masalah-masalah ataupun hal-hal yang dalam tanda petik ternyata menurut kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu, bagi mereka sesuai dengan keyakinan mereka ada jalan keselamatan lain yang berbeda dengan iman Kristen kita. Berikutnya di dalam jurnal ini dia menggambarkan bahwa tindakan penyelamatan Allah tentunya tidak diperlukan jika segalanya berjalan lancar, tenang, dan aman. Ya, jadi memang berbicara tentang keselamatan berarti ada satu kisah, ada satu masalah bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa atau masalah yang dimana Allah harus turun untuk menyelamatkan atau untuk membereskan masalah itu. Jadi ada berbagai tingkat pemahaman mengenai keselamatan, termasuk bagaimana manusia memperoleh keselamatan dan dimensi-dimensi yang digunakan Allah untuk menyelamatkan manusia. Terlepas dari dimensi-dimensi atau pandangan itu, yang jelas bahwa Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, kata selamat atau keselamatan sebenarnya itu berasal dari bahasa Indonesia, yaitu istilah Yeshua dalam bahasa Ibrani dari Perjanjian Lama dan kata soteria dalam bahasa Yunani dari Perjanjian Baru. Dalam PL terdapat beberapa kata yang digunakan untuk menyatakan keselamatan. Pertama, tesuah yang berarti aman, stabil, kelegaan, sejahtera, dan seterusnya. Nah, kedua yaitu Yesya, yang memiliki arti memberi keamanan dan kelegaan. Kata ini digunakan sebanyak 3 kali dalam PL. Berikutnya ada juga istilah yaitu Moshaot yang berarti keselamatan atau pembebasan dari maut karena kuasa dan kelimpahan Tuhan. Keempat,
Teshuah yang berarti pertolongan atau keselamatan. Kata ini digunakan sebanyak 17 kali dalam PL. Dan yang kelima yaitu Shalom yang memiliki arti damai dan sejahtera. Kata ini digunakan sebagai ungkapan hormat dan juga memiliki arti selamat dalam terjemahan Alkitab LAI. Jadi berbagai macam definisi tentang keselamatan dari konteks perjanjian lama. Nah, berikutnya di dalam jurnal ini saya juga akan menguraikan beberapa hal penting, yaitu tadi di dalam tema itu kita mendengarkan tentang keselamatan. Nah, sekarang di dalam jurnal ini yaitu memberikan catatan bagi kita bahwa keselamatan merujuk pada upaya Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan akibatnya. Keselamatan ini juga mencakup pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan dan memberikan harapan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya bahwa yang seperti yang saya katakan tadi dari awal, memang topik keselamatan ini salah satu topik yang hangat sekali untuk dibicarakan. Dan apapun konteksnya, bahwasanya Allah yang merencanakan keselamatan atau Allah yang berinisiatif untuk menyatakan keselamatan untuk diberikan kepada manusia yang jatuh di dalam dosa. Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak bisa mencapai tempat di mana Allah berada, karena hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah yang kudus. Nah, poin yang sangat penting di dalam jurnal ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita melihat dari sisi kekristenan, tentunya finalitas Kristus adalah sudah selesai. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Menjadi masalah bahwa di dalam pandangan-pandangan atau golongan-golongan tertentu yang mengklaim bahwa di luar Yesus ada jalan keselamatan lain. Ya, di luar kekristenan banyak orang dengan berbagai cara telah mencari keselamatan bagi mereka sendiri. Mereka berharap dapat mencapai kebebasan dari masalah hidup mereka. Salah satu jalur keselamatan yang banyak diikuti adalah mengurangi kemarahan para dewa dengan cara memberikan kurban persembahan, sehingga dengan demikian mereka berharap mendapatkan pertolongan. Jelas dari sisi ini kalau kita dengarkan bahwa ini sifatnya adalah perbuatan baik atau amal, ya. Jadi cara untuk mencapai keselamatan bagi golongan ini yaitu dengan memberikan persembahan kepada dewa. Nah, bencana merupakan campur tangan dewa terkait dengan adanya kepercayaan terhadap makhluk dewa yang memiliki kekuatan. Dalam berbagai tradisi masyarakat, upacara persembahan sesajen dilakukan dalam beragam ritual adat dan tata cara keagamaan. Praktik ini dapat ditemukan pada masyarakat Muslim, Banten, dan masyarakat Hindu di Bali hingga saat ini. Meskipun jenis dan tata cara persembahan sesaji berbeda-beda, sebenarnya memiliki motif atau tujuan yang sama, yaitu memohon keselamatan atau perlindungan dari hal-hal gaib agar terhindar dari bahaya atau malapetaka yang diakibatkan oleh roh-roh gaib yang memiliki nama dan jenis berbeda di setiap tempat. Jadi, upacara persembahan sesajen juga dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur atau terima kasih atas apa yang telah diperoleh, serta berharap mendapatkan kesuksesan dan kemakmuran yang sama, bahkan lebih di masa yang akan datang. Jelas sekali lagi kalau kita baca di dalam jalan keselamatan menurut golongan ini, yaitu mereka menekankan tentang persembahan. Dan berbicara tentang persembahan itu tidak pernah terlepas dari perbuatan atau amal gitu. Ya, karena ada tindakan untuk memperoleh keselamatan di luar iman mereka kepada Allah yang mereka percayai. Jadi sebesar apapun mungkin dosa mereka, pelanggaran mereka, ketika mereka memberikan persembahan, bagi mereka dewa mereka akan mengampuni mereka.
Nah, yang kedua, ada golongan yang lain juga yang bernama Gnosticism, mengajarkan bahwa Allah sebagai roh adalah entitas tertinggi dari segala sesuatu, dan dunia dianggap sebagai hasil karya makhluk yang lebih rendah dari Allah yang disebut demiurgos. Manusia diyakini memiliki bagian kecil dari roh Allah yang terdapat di dalam dirinya, dan Kristus diutus ke dunia oleh Allah dengan tubuh maya untuk memberikan ajaran dan teladan kepada manusia agar mereka berusaha melepaskan diri dari zat benda yang dianggap jahat dan kembali kepada Allah yang tinggi. Jelas sekali bahwa di dalam pandangan yang kedua ini tentang jalan keselamatan ini sangat bertolak belakang dengan Alkitab. Karena kenapa? Yesus datang ke dalam dunia karena memang jelas tujuannya untuk menebus manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak seperti yang dikatakan oleh Gnosticism ini, bahwasanya Yesus datang ke dalam dunia atau diutus ke dalam dunia, dia memakai tubuh maya, yaitu untuk memberikan ajaran dan teladan kepada manusia. Ini sama sekali salah di dalam konteks Alkitab atau pengajaran iman Kristen kita. Berikutnya yaitu ada juga yang istilahnya itu pendekatan moralistik, ya. Manusia berusaha mempercayai dirinya pada kebaikan dan perbuatan Allah dengan taat pada kehendaknya. Setiap agama memiliki pemahaman berbeda tentang keselamatan. Misalnya agama Buddha memandang keselamatan sebagai pencapaian nibbana atau nirwana, dan ini memang lebih berkaitan bagaimana mereka menahan nafsu mereka, ya, keinginan mereka, serta mereka memutuskan untuk lahir kembali, tapi dalam bentuk wujud bukan manusia, ya. Mereka percaya bahwa ada jalan tertentu mereka untuk mencapai keselamatan.